Qouli Sodri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Semoga apa yang kita pelajari, kita sharing hari ini, malam ini bisa berkah ya untuk semuanya. Amin ya robbal Amin ya robbal alamin. alamin. Oke, untuk malam ini kakak-kakak kita akan belajar terkait dengan topik 1 di PMM atau platform Merdeka Mengajar terkait dengan Merdeka Belajar. Ya, mudah-mudahan kakak-kakaknya juga udah semuanya ya, udah mengerjakan dan udah lulus aksi nyata. Semoga gitu ya, Kak Dwi ya. Oke, malam ini kakak-kakak, ini ada Kak Dwi Setio hari ini. Beliau adalah guru di SMA. SMA berapa, Kak? SMA 2 Cikarang Utara ya, Kak? Cikarang Selatan. Cikarang Selatan. SMA 2 Cikarang Selatan. Beliau juga teman seperjuangan nih di ya guru penggerak angkatan 5. Hari ini akan membersamai kita sebagai narasumber. Oke ya, Kak Dwi. Kemudian nanti juga ada moderator yaitu Bapak Abdul Kasim dari SMPN 5 Babelan. Beliau juga berperan sebagai pengajar praktik angkatan 7. Wah, keren-keren ya narasumbernya, dari guru penggerak, moderatornya jadi PP. Gimana Pak Kasim? Sudah siap? Siap. Luar biasa. Pak Kasim ini selalu semangat nih. Oke, untuk mempersingkat waktu, Bapak Ibu, kita mulai dengan topik yang pertama terkait dengan Merdeka Belajar. Apakah yang dimaksud dengan merdeka adalah merdeka yang sebebas-bebasnya, gitu ya? Apakah yang dimaksud Merdeka Belajar itu murid boleh apa saja? Nah, kita akan simak pemaparannya lebih jauh oleh narasumber kita berikut dengan pemaparan-pemaparan yang terkait dengan Merdeka Belajar lainnya. Waktu dan tempat dipersilahkan untuk Pak Kasim dulu ya. Ke moderator dulu. Saya berikan ke moderator. Silakan Pak Kasim. Pak Kasim. Baik. Terima kasih atas kesempatannya. Itu kenapa layarnya goyang-goyang seperti itu? Mohon. Ini saya off cam aja kayaknya jaringannya. Ya, mungkin lebih seperti itu. Baik, kakak-kakak sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya off cam tapi masih tetap nih layarnya. Pada kesempatan ini adalah suatu kesempatan yang berbahagia buat kita, di mana kita bisa bersama-sama belajar untuk meningkatkan kompetensi kita terkait dengan Merdeka Belajar melalui platform Merdeka Mengajar. Yang saya hormati Kak Dwi pada kesempatan ini selaku narasumber, kemudian para jajaran pengurus ATI yang hadir pada kesempatan ini, yang selalu senantiasa semangat untuk membersamai kita dari kelas ke kelas untuk berbagi dan sharing pengetahuan terkait dengan peningkatan kompetensi kita selaku guru. Baiklah kakak-kakak sekalian, pada materi kali ini kita masuk ke subtopik, maksud saya topik 1 terkait dengan Merdeka Belajar. Sebagai pengantar bahwa platform Merdeka Mengajar yang sedang digaungkan oleh pemerintah itu sangat berdampak positif untuk kita, karena di situ akan banyak informasi terkait peningkatan kompetensi yang kita butuhkan terkait bagaimana penerapan kurikulum merdeka dan seterusnya. Kemudian sebagai informasi dan sekaligus motivasi kepada kita semua agar tidak ketinggalan lebih jauh lagi terkait dengan PMM, bahwa PMM semakin hari semakin meningkat kapasitasnya, sehingga ketika kita tidak mengerjakan atau lambat mengerjakan, maka kita akan semakin ketinggal. Contoh,
saya sudah menelusuri beberapa bulan lalu, itu posisinya masih 8 topik, 36 modul. Tapi beberapa minggu sebelum ini, saya telusuri lagi, itu sudah berubah. Itu bukan 8 topik lagi, tapi sekarang sudah 13 topik. Dan berjumlah 51 modul. Dari total topik-topik itu, kemudian total modul-modul itu yang ada dalam topik itu bertambah jumlahnya. Oleh karenanya ketika kita menunda untuk menyelesaikan topik-topik modul-modul, itu sama saja membiarkan diri kita untuk menjadi lebih tertinggal. Makanya sebagai motivasi dan semangat yang tentunya kita harus tetap pertahankan, kita kerjakan. Tidak usah berat-berat, tapi yang penting dalam sehari itu ada istilahnya nyicil gitu. Tidak usah terlalu memaksakan diri, tapi yang penting dalam sehari itu ada. Mengingat itu tadi penting, kemudian ketika kita tidak mengerjakan maka kita akan semakin tertinggal. Dalam kesempatan ini telah hadir di tengah-tengah kita narasumber yang akan membersamai kita salah satu topik platform Merdeka Mengajar, topik 1 tentang Merdeka Belajar. Kalau Bapak Ibu sekalian lihat di platform Merdeka Mengajar Bapak Ibu, bahwa pada topik Merdeka Belajar ini terdapat 5 modul. Modul 1 mengenali dan memahami diri sebagai pendidik. Modul 2 mendidik dan mengajar. Modul 3 mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. Modul 4 mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti. Modul 5 pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Kemudian diakhiri dengan berbagi aksi nyata. Jadi dari materi yang ada di modul itu kita sudah pahami, kemudian kita praktekkan. Nah, praktekannya itu kemudian kita dokumentasikan. Nah, inilah yang nanti sebagai publikasi dari aksi nyata. Kemudian setelah aksi nyata kita upload, ada proses kurasi. Apakah aksi nyata tersebut sudah memenuhi standar sehingga layak untuk mendapatkan sertifikat yang diberikan oleh langsung dari PMM itu sendiri. Jadi ada validasi. Ketika proses validasi itu ternyata aksi nyata kita tidak memenuhi standar yang ditentukan, maka akan muncul perbaiki aksi nyata. Akan tetapi ketika aksi nyata yang kita upload itu memenuhi standar yang ditentukan, maka akan muncul di situ sertifikat bisa di-download begitu. Jadi di menu yang paling terakhir itu ada sertifikat. Itu terkait dengan bagaimana aksi nyata kita itu divalidasi. Tapi aksi nyata kita ini tentunya rangkaian terakhir setelah kita menyelesaikan tahapan-tahapan modul-modul yang ada dalam topik tersebut. Nah, pada kesempatan ini supaya kita lancar dalam menjalankan topik, mengerjakan modul-modul yang ada di topik 1 ini, Merdeka Belajar, kita akan mendapat informasi berharga dari narasumber kita yang sudah hadir di tengah-tengah kita. Oleh karenanya, kepada Kak Dwi akan membersamai kita terkait dengan topik Merdeka Belajar, modul demi modul. Semoga ini bisa menambah wawasan kita, sehingga mempermudah kita untuk segera menyelesaikan tahapan demi tahapan, modul demi modul, sehingga kita lancar dalam menyelesaikan platform Merdeka Mengajar ini. Oleh karenanya kepada Kak Dwi, waktu dan tempat dipersilakan. Silakan Kak Dwi. Terima kasih Kak Kasim, terima kasih Bapak Ibu yang sudah hadir. Aduh, saya suka keceplosan nih dengan selalu Bapak Ibu ya. Padahal dari awal Amazing Teacher Indonesia mengatakan bahwa kita dalam komunitas Amazing Teacher Indonesia itu dipanggilnya jadi kakak-kakak, biar awet muda katanya. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah. warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Kakak-kakak yang saya hormati, izinkan saya pada malam hari ini di kelas belajar Amazing Teacher Indonesia melakukan aksi nyata yang tadi sudah disampaikan oleh Kak Kasim adalah rangkaian terakhir dari topik 1, di mana pada topik 1 ini akan dipelajari modul 5 modul ya Kak ya, tadi yang kakak-kakak dengarkan atau yang Kakak Kasim sudah sampaikan. Izinkan saya share screen apa yang saya sudah pelajari kakak-kakak. Ya. Aksi nyata topik Merdeka Belajar, menyebarkan pemahaman Merdeka Belajar. Sebelumnya, yang saya hormati kakak-kakak pengurus dari Amazing Teacher Indonesia, serta kakak-kakak yang berada di sini, ada Kak Kasim dan ada Kak Yuli, Kak Teti yang menjadi pengurus, dan juga kakak-kakak anggota Amazing Komunitas Amazing Teacher Indonesia. Saya mempelajari, atau sebelumnya perkenalkan, saya Dwi Setio Harini, guru kimia SMA Negeri 2 Cikarang Selatan, yang tadi sudah disampaikan oleh Kak Yuli dan Kak Kasim. Saya baru lulus kemarin di tanggal 31 Januari 2023 sebagai guru penggerak Angkatan 5 Kabupaten Bekasi. Sebelumnya aktivitas saya sebelum di SMA Negeri 2 Cikarang Selatan, saya bertugas di SMA Negeri 1 Kedung Waringin pada tahun 2009 sampai tahun 2013. Dan sebelum saya menjadi ASN, saya juga merupakan guru honor di SMA Negeri 2 Kota Bekasi. Sehingga dengan kakak-kakak di sini mungkin mengenal saya jauh sebelum hari ini. Ya, izinkan saya menceritakan pengalaman saya terkait dengan topik Merdeka Belajar. Topik Merdeka Belajar berisikan pemahaman gagasan dan prinsip pendidikan pemikiran Ki Hajar Dewantara dan pemahaman untuk memfasilitasi murid agar tumbuh sesuai dengan kodratnya. Penerapan pembelajaran yang memerdekakan murid. Pada topik Merdeka Belajar, ada 5 modul yang dipelajari. Yang pertama yaitu mengenal dan memahami diri sebagai pendidik. Yang kedua, mendidik dan mengajar. Yang ketiga, mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. Yang keempat, mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti. Yang kelima, pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Setiap kakak-kakak menyelesaikan masing-masing modul akan diberikan post test yang harus kakak-kakak selesaikan juga. Selanjutnya, izinkan saya memaparkan inti-inti yang saya tangkap dari setiap modulnya. Yang pertama yaitu mengenal dan memahami diri sebagai pendidik. Pada saat saya mempelajari modul ini, di sini saya mengambil intisarinya yaitu memahami dan menghayati diri sebagai manusia yang merdeka untuk terus belajar. Di sini dikatakan oleh narasumber pada modul tersebut bahwa kita sebagai guru hendaklah terus belajar sebagai manusia yang merdeka. Selanjutnya yaitu menyelaraskan peran guru yang relevan dengan konteks murid dan zaman. Yang ketiga, bertutur kata lembut, mendengarkan pendapat, memotivasi untuk gemar dan senang belajar. Yang kemarin disampaikan oleh Kak Ludi, kakak-kakak, ayo kita menikmati belajar di platform Merdeka Mengajar. Jangan hanya karena sertifikat kita akhirnya terpenjara, akhirnya tidak menikmati. Itu pesan Kak Ludi pada saat pertemuan kemarin. Selanjutnya di modul kedua, yaitu mendidik dan mengajar. Kakak-kakak,
sistem pengajaran zaman kolonial, sadar ataupun tidak sadar, sering ataupun masih kita lakukan di kelas-kelas belajar kita. Yang pertama, meminta murid berdiri di depan kelas saat lalai mengerjakan tugas. Yang kedua, murid duduk rapi menghadap ke kelas dengan hening. Pada saat mereka ribut, kita terkadang terpancing emosi. Yang ketiga, melakukan perankingan berdasarkan nilai pengetahuan. Yang keempat, menyeragamkan pembuatan tugas. Yang kelima, terkadang kita juga suka memukul murid karena tidak mengerjakan tugas. Mungkin memukul tidak secara fisik, tetapi bisa memukul secara verbal atau secara kata-kata. Sistem pengajaran zaman kolonial ini harusnya sudah tidak dilakukan lagi oleh kita-kita di dalam kelas-kelas kita. Tetapi bagaimana kita sudah mulai berubah, memerdekakan murid-murid kita untuk belajar. Pada modul ketiga, yaitu mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. Kita sadar bahwa kodrat keadaan murid itu tergantung dari ada kodrat alam, ada kodrat zaman. Di mana kodrat alam ini terkait dengan lingkungan yang ada ataupun yang pada masanya murid-murid kita dilahirkan ataupun hidup dan berkembang. Begitupun dengan kodrat zamannya. Murid-murid kita saat ini berada di era teknologi, di mana teknologi ini sudah menjadi salah satu kebutuhan bagi mereka untuk belajar. Dan ini yang harus kita adaptasi, bagaimana kita bisa mendampingi murid kita belajar secara utuh dan menyeluruh. Nah, bagaimana kita mendampingi murid-murid kita dengan utuh dan menyeluruh? Ada azas trikon yang dipaparkan ataupun yang telah diperkenalkan oleh Ki Hajar Dewantara, di mana kita semua tahu bahwa Bapak Ki Hajar Dewantara adalah pahlawan ataupun bahasanya Bapak pendidikan kita. Ya, kenapa tanggal 2 Mei itu sebagai Hari Pendidikan? Karena hari kelahiran Bapak Ki Hajar Dewantara. Azas trikon yaitu kontinu, konvergen, dan konsentris. Kontinu artinya perkembangan pembelajaran kita harus berkelanjutan. Sedangkan konvergen artinya pengembangan pembelajaran kita harus berbagi ataupun harus berasal dari beberapa sumber. Bisa saja sumber-sumbernya itu adalah sumber-sumber praktik baik dari Bapak Ibu yang lain. Selanjutnya adalah konsentris, di mana pengembangan pembelajaran kita itu tetap menjadi ciri khas Indonesia, yaitu profil pelajar Pancasila. Di mana profil pelajar Pancasila yang harus kita menjadi acuan ataupun menjadi sasarannya, yang pertama adalah beriman, bertakwa, serta berakhlak mulia. Yang kedua adalah bergotong royong. Yang ketiga, berkebinekaan global. Yang keempat, berpikir kritis. Yang kelima, mandiri. Dan yang keenam, kreatif. Artinya, di sini kita juga menjaga kekhasan dari Indonesia. Selanjutnya, modul yang keempat. Modul yang keempat ya, Kak. Mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti. Mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti ini hendaknya kita sebagai guru dapat memfasilitasi, melatih murid-murid kita berani berpendapat, mengasah perasaan dan perilaku,
memunculkan kehendak, dan pendidikan dapat mempengaruhi bagian intelligible dan bagian biologis. Selanjutnya, di modul terakhir, yaitu pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Pendidikan hanyalah sebagai tuntunan. Menurut Ki Hajar Dewantara, tujuan pendidikan adalah menuntun kodrat yang telah dimiliki anak untuk dapat mencapai kebahagiaan dan keselamatan setinggi-tingginya sebagai manusia maupun sebagai masyarakat. Dan seorang guru hendaklah berperilaku ataupun berlaku seperti halnya petani. Bagaimana mereka ataupun petani menjaga tumbuh kembang bibit-bibit tanamannya agar dapat tumbuh subur dan tumbuh sesuai. Yang kedua, setiap murid memiliki kodrat, kekuatan, ataupun potensi-potensi yang berbeda. Hal ini penting kita sadari sebagai guru agar dapat memahami potensi-potensi murid secara individual, sehingga pembelajaran yang dilakukan dapat mengadopsi ataupun dapat memenuhi kebutuhan-kebutuhan murid. Ada yang disebut dengan pembelajaran berdiferensiasi. Yang ketiga, pendidikan tidak dapat berkehendak atas kodrat, kekuatan, dan potensi murid. Artinya di sini, guru tidak bisa merubah tanaman tersebut. Padi tetap tumbuh seperti padi, tidak akan tumbuh sebagai jagung. Yang keempat, menerapkan sistem Among dan semboyan Ki Hajar Dewantara, yaitu ing ngarso sung tulodo, ing madyo mangun karso, dan tutwuri handayani. Hendaknya kita sebagai guru menjadi teladan bagi murid-murid kita. Di tengah-tengah, kita bersamai, memberikan semangat dan motivasi. Selanjutnya, di belakang kita dorong mereka, kita motivasi mereka untuk berkarya. Dan yang terakhir, menerapkan pembelajaran proyek, serta digitalisasi pembelajaran. Ada trisentra pendidikan yang harus kita sadari, yaitu keluarga, sekolah, dan masyarakat. Keluarga merupakan pendidikan pertama. Di sini, keluarga menjadi dasar pendidikan anak. Nilai-nilai agama, bagaimana bersikap, bagaimana dia berpikir, ada dimulai dari keluarga. Selanjutnya sekolah. Sekolah adalah rumah kedua mereka, di mana di sekolah kita sebagai gurunya memfasilitasi ilmu pengetahuan, keterampilan, budaya, serta budi pekerti. Dan yang ketiga yaitu masyarakat, di mana murid-murid kita bergaul dan berteman. Ini tidak bisa terpisahkan. Keluarga, sekolah, dan masyarakat. Terima kasih Kak Kasim. Mungkin itu saja aksi nyata dari yang saya pelajari modul 1 sampai modul 5. Mohon dengan hormat kakak-kakak yang berada di sini berkenan untuk mengisi umpan balik pada link Google Form yang nanti saya berikan pada link kolom chat. Serta saya pun meminta saran dan pendapat dari kakak-kakak untuk perbaikan aksi nyata modul atau topik 1 belajar merdeka. Terima kasih, salam dan bahagia Bapak Guru Hebat. Saya kembalikan ke Kak Kasim. Luar biasa sekali. Terima kasih Kak Dwi. Dan kita beri aplaus kepada Kak Dwi yang sudah memaparkan aksi nyatanya. Semoga ini selalu bermanfaat untuk kita dan menjadi inspirasi dalam kita mengerjakan tugas aksi nyata. Ini paling tidak
sebagai contoh ya, contoh aksi nyata yang akan kita tampilkan dari akhir modul. Dalam konteks ini adalah modul pertama atau modul 1. Tapi sebagai penyegaran kita ice breaking dulu ini kayak. Oke. Ice breaking dulu ini. Ice breaking dulu. Silakan rekan-rekan, kakak-kakak sekalian siapkan bolpen dan kertas. Tidak siap ya? Siap. Siapkan bolpen dan kertas. Kalau sudah siap bolpennya, kertasnya, ini permainan ini kita sebut dengan istilah nebak umur atau nebak usia. Jadi saya akan menebak usia Bapak Ibu. Jadi usia Bapak Ibu, usia kakak-kakak yang masih keluar. Jadi usia kakak-kakak saya akan tebak berdasarkan apa yang kakak tulis. Pertama, tulis di kertas nomor HP kakak-kakak yang paling terakhir. Sudah. Nomor HP yang paling terakhir. Dari 12 angka itu angka paling terakhir. Sudah? Satu angka terakhir berarti ya? Iya, satu angka terakhir yang paling belakang. Sudah. Sudah tulis, kemudian kalikan 2. Sudah dikalikan 2? Ya sudah, sama dengan. Sudah. Kemudian hasilnya ditambah 5. Oke. Sudah, hasilnya tambah 5, sama dengan. Kemudian hasilnya tadi kali dengan angka 50. Hasilnya tadi dikali dengan angka 50. Sudah? Sudah, sama dengan. Kemudian hasilnya tadi ditambah 1771. Hasilnya tadi 1771. Ditambah 1771 sudah? Hasilnya sudah ya? Sama dengan sudah hasilnya. Hasilnya dikurangi tahun kelahiran kita masing-masing. Hasilnya dikurangi tahun kelahiran kita. Misal, jadi 4 angkanya itu ditulis semua ya. Misalkan 1984 misalkan, berarti 1984 semuanya. Jadi dikurangi tahun kelahiran kita. Sudah selesai Kak Dwi? Belum. Matematika saya. Dikurangi tahun kelahiran. Terima kasih, diulang lagi, takutnya ada yang di tengah jalan kelewat. Pelan-pelan. Udah kan? Kalau yang lain mungkin sudah ada yang selesai. Kalau Kak Dwi udah selesai, kalau yang lain udah selesai. Kolom chat mungkin Pak Kasim bisa ditampilkan benar apa salahnya. Atau disebut Sesuai juga atau nggak tidak. apa. Kalau Kak Dwi berapa hasilnya? 441. 400. Berarti 441. Hasil terakhir. Hasil terakhirnya 441. Iya. Ya. Oh, berarti nomor HP-nya angka terakhirnya 4. Betul? Yeay. Usianya 41, betul? Ya kan? Usianya 41. Kebuka deh. Ayo yang lain, siapa? Kebuka tuanya maksudnya. Tapi bener kan ya? Usianya 41 ya? Yang lain ada yang mau coba mungkin bisa raise hand atau buka mic. Yang lain kalau ingin nyoba, Bu Apel, Bu Latmi, Mumpung ada paranormal Atau- kita ini. atau Bu Ari Utami. Oh, mungkin yang lain sedang sibuk kali. Ya, kita lanjutkan. Kalau udah selesai speaking kita, Bu Nona Alia, sudah ketemu? Oh ya sudah, berarti kita sudah dapat sampling ya. Oh itu ada tuh.
Bu Kelly Oktape nih, berapa hasilnya? Oh Rekapnya ini saya 238, Pak. 238. Iya, Berarti nomor HP terakhirnya angka 2. iya betul, Pak. Usia Ibu adalah 38 tahun, betul? Iya, iya betul, Pak. Iya betul, Ya, Pak. ya betul ya. Ya. Oh, Aduh, satu ketahuan lagi ini ya, Bu Dwi ya. Iya, tadi tuh di chat benar. Ketahuan ada usia tuh. kita nih. Ketahuan kita. Tapi Tadi nggak Saya di chat dong apa-apa. ada nih. usianya udah kepala 4. Oh ini di chat ada nih, Bu Ais. Hmm. 742. Nah, ini berarti nomor HP Bu Ais angka terakhirnya adalah nomor HP angka 7. Ya betul, keren Pak Kasim. Usianya adalah 42. Betul Udah ya? tua ya? Masih Ya, Pak, maaf. Nggak join video. Lagi Iya. ada perlu. Berarti Keren, benar ya? keren, keren. Ya, berarti ice breaking-nya selesai. Kemudian kita kembalikan lagi ke fokus materi kita. Tadi ice breaking itu disebut dengan ice breaking tebak usia namanya. Kita kembali ke Terima kasih. iya. Terima kasih. Ya, para kakak-kakak sekalian yang hadir pada kesempatan ini, kembali lagi kita ke materi kita, ke topik 1. Mungkin ada yang ingin disampaikan, sifatnya sharing, atau ada yang ingin ditanyakan, atau ada yang ingin menambahkan, itu dipersilakan. Ini adalah ruang terbuka, sifatnya kita hanya sekedar diskusi, saling berbagi. Kita tidak ada yang merasa paling benar atau lebih benar, tapi kita sama-sama berbagi, sama-sama belajar. Kepada yang berkenan untuk menyampaikan tambahan, dipersilakan. Sambil menunggu yang lain, ya Kak ya, kita mungkin berjalan aja ya sambil menunggu yang lain. Sebenarnya Kak Dwi, kalau yang kita tanggapi dari topik 1 ini, yang mendasari mengapa prinsip KHD yang kita pakai gitu. Prinsip KHD yang kita pakai pada topik ini. Kan prinsip-prinsip pendidikan kan pencetusnya banyak ya, yang memaparkan tentang pendidikan, materi pendidikan, konsep dan teori itu kan banyak kalangan, banyak orang. Tapi kenapa kita cenderung memilih pendapat dan konsep yang diutarakan KHD? Mungkin kita sambil menunggu yang lain bertanya, kita saling tukar pendapat saja dengan Kak Dwi. Dipersilakan Kak Dwi. ya, sebentar. Ya. Masya Allah ya, Kak Kasim, ternyata Indonesia itu memiliki tokoh pendidikan yang kita suka kenal dan tidak asing gitu ya. Di setiap tanggal 2 Mei menjadi Hari Pendidikan gitu ya. Bergetar rasanya pada saat saya mempelajari modul demi modul pada topik Merdeka Belajar ataupun pada saat saya menjalani pendidikan guru penggerak. Saya kadang-kadang berpikir pada masa Bapak Ki Hajar Dewantara, apakah saya akan berpikir seperti beliau? Sepertinya nggak mungkin ya. Beliau sangat luar biasa gitu kan ya. Makanya tadi pertanyaan Kak Kasim gitu kan, kenapa gitu ya? Karena saya berpikir Bapak Ki Hajar Dewantara itu layak sekali apa yang menjadi pemikirannya kita pakai dan pemikirannya itu sesuai dengan zaman sekarang. Artinya universal, artinya di zaman beliau sampai sekarang pun itu sangat relevan. Di mana kita diajarkan untuk tadi gitu kan ya, dengan 3 semboyannya, yaitu ing ngarso sung tulodo, ing madyo mangun pakarso, dan tutwuri handayani. Dan saya baru tahu sekali gitu kan ya, ternyata lambang tutwuri handayani itu ya beliau yang
ya pahlawan kita ataupun tokoh pendidikan kita yang luar biasa tadi gitu, yang mencetuskan bahwa kita harus berpihak pada murid kita. Mohon maaf ataupun punten kalau misalnya saya di sini menyampaikan juga karena seiring dalam proses pembelajaran saya pada saat saya belajar topik Merdeka Belajar, saya pun juga membuka surat An-Nisa ayat 9, di mana di surat An-Nisa ayat 9 bahwa takutlah, ya, takutlah bahwa engkau atau kalian hendaklah takut kepada Allah, orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap kesejahteraan mereka. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar. Dan ini diajarkan dalam Al-Quran. Kita diperintahkan bahwa kita jangan meninggalkan generasi kita menjadi generasi yang lemah. Dan bagaimana kita mempersiapkan generasi yang kuat. Pemikiran Ki Hajar Dewantara, filosofi yang disampaikan oleh Bapak Ki Hajar Dewantara sangat relevan dengan ayat tersebut. Kita menghamba, kita berpihak pada murid-murid kita. Agar apa? Agar tumbuh kembang mereka sesuai dengan kodrat dan zamannya. Agar mereka dapat mencapai kebahagiaan dan keselamatan yang setinggi-tingginya sebagai manusia dan sebagai bagian dari masyarakat. Merinding gak sih Kak Kasim? Gimana gitu ya? Kita tuh ternyata di dunia pendidikan, murid-murid kita itu adalah titipan dari orang-orang tua mereka. Mereka sangat-sangat berharap bahwa kita di pendidikan ini bisa membuat murid-murid kita ataupun anak-anak mereka yang dititipkan ke sekolah kita itu dapat kuat nantinya. Dan akhirnya mereka bisa itu tadi mencapai kebahagiaan gitu loh. Gitu kan? Tidak lemah gitu, mencapai kebahagiaan dan keselamatan yang setinggi-tingginya. Luar biasa Kak Kasim. Saya tuh kadang-kadang Masya Allah gitu kan, relevan sekali apa yang diajarkan oleh Ki Hajar dengan Al-Quran sebagai pedoman hidup kita. Demikian Kak Kasim. Wah, luar biasa sekali. Luar biasa penjabarannya, korelasi dan relevansi antara keputusan kita sebagai masyarakat dan memang diayomi oleh pemerintah, pendidikan yang diselenggarakan di Indonesia menganut asas-asas yang dikemukakan oleh Ki Hajar Dewantara, begitu. Dasarnya seperti yang sudah dijelaskan Kak Dwi tadi, memang benar seperti itu, bahwa dalam nuansa pendidikan yang kita bangun, kita hubungkan dengan kearifan lokal, kondisi anak, serta bagaimana sistem AMONG yang diterapkan terhadap anak. Akan tetapi ada beberapa hal, ada pihak yang mempertanyakan bahkan suka membentur-benturkan apa yang sudah dikonsepkan oleh Ki Hajar Dewantara dengan mungkin dengan pendapat lain, mungkin dengan teori lain. Ada beberapa orang yang mengatakan, salah satunya misalkan ya, yang konsep menghamba pada murid. Konsep menghamba pada murid sempat digaung-gaungkan. Ini seolah-olah kita menghamba pada seseorang gitu. Padahal kan konteksnya menghambakan hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada saat itulah perlu penjelasan dari kita yang mungkin sudah membaca atau kita yang memang sudah mengetahui apa sebenarnya yang dimaksud tersebut, supaya tidak ada miskonsepsi, sehingga tidak ada lagi yang mempermasalahkan
tentang statement ataupun pernyataan berupa kalimat tersebut. Nah, pada kesempatan ini mungkin dari Kak Dwi selaku narasumber, sepertinya kiat-kiat apa yang akan kita sampaikan kepada masyarakat atau orang kita kalau ada yang mengkritisi terkait hal tersebut. Penjelasannya seperti apa agar lebih mudah diterima oleh mereka, sehingga ada konsep yang benar-benar sama dengan apa yang kita pikirkan dan mereka pikirkan, sehingga terjadi miskonsepsi. Dipersilakan Kak Dwi untuk mengantisipasi jika ada Masya kritik seperti itu. Allah, Iya, merinding saya mendapatkan pertanyaan dari Kak Kasim. Ya, yang saya pahami menghamba pada murid itu berbeda secara bahasa ataupun penerjemahan bagaimana kita menghamba kepada Tuhan atau menghamba kepada Allah. Menghamba kepada Tuhan itu mutlak harus kita lakukan, gitu kan. Tetapi menghamba pada manusia memang tidak apa namanya, bahasa saya tidak sama yang dimaksud dengan kata menghamba pada murid di sini. Bahasa saya ada pengembangan pengertian, atau kalau dalam bahasa Indonesia apa ya namanya, perluasan pengertian. Mungkin nanti guru bahasa Indonesia yang bisa menjelaskan perluasan makna ya, gitu ya. Bahwa korelasinya bukan menghamba seperti kepada Tuhan, tapi menghamba di sini adalah menghamba kepada murid, bagaimana kita bisa menjadi apa ya bahasanya, memenuhi kebutuhan murid. Tadi disampaikan bahwa murid kita itu lahir pada alam, pada masa, pada zaman yang berbeda. Dan sebenarnya jauh sebelum masa ini, Ali bin Abi Thalib pun mengatakan, didiklah anakmu sesuai dengan zamannya. Ya, itu jauh. Artinya zaman anak kita secara biologis ataupun zaman murid-murid kita itu berbeda dengan zaman kita. Mungkin Pak Kasim ingat, pada zaman dulu itu hanya ada televisi dengan satu stasiun TV. Dan kalau kita mau mau berkomunikasi itu nulis surat gitu ya. Yang harus kita kirim lewat pos ataupun bisa juga lewat kurir ataupun lewat burung merpati mungkin. Jadi dulu mungkin Kak Yuli dapat surat dari Kak Kasim lewat burung merpati atau apa ya Kak. Dan sekarang apa? Sekarang kan beda gitu kan. Karena memang beda. Jelas-jelas beda. Dan kita sebagai guru, kita sebagai pendidik, ya, kita tidak bisa mengikuti. Artinya kita harus beradaptasi dengan zaman mereka. Mereka yang terbuka secara internet ataupun secara wawasan, bagaimana kita bisa mengarahkan bahwa internet ataupun teknologi itu bisa digunakan sebaik-baiknya untuk kemaslahatan ataupun untuk kebaikan, kebahagiaan mereka. Gitu loh. Jangan sampai dengan era teknologi ini digunakan. Sebenarnya teknologi ini kan sebagai alat yang untuk mempermudah kerja manusia, gitu kan. Nah, ini yang harus kita siapkan. Yang tadi, jangan sampai akhirnya mereka lemah dengan kita yang tidak mau beradaptasi, dengan kita yang tidak mau belajar. Disinilah yang dikatakan menghamba kepada murid Kak Kasim. Gitu loh. Jangan karena kita egois dengan zaman kita, zaman ibu dulu, zaman Kak Kasim dulu, nggak kayak gini pembelajaran, tidak secara online, tapi pembelajaran secara offline. Nulis itu harus di kertas, nulis itu harus di buku catatan. Kamu harus ini, kamu harus itu, dan semuanya sama, dan semuanya kita berpikir bahwa anak-anak kita itu adalah harus bisa dengan pelajaran kita, kan gitu kan ya. Tetapi kan enggak, gitu. Seharusnya enggak, karena memang pendidikan itu hanyalah menuntun,
bukan menuntut. Ya kan ya Kak Kasim ya? Iya, Pelajaran iya. itu, pendidikan itu bukan menuntut tapi menuntun, gitu kan? Menuntun. Yang namanya menuntun itu kan sama-sama ya Kak Kasim ya, bareng-bareng. Iya. Nuntun nih, nuntun nyebrang gitu kan, nuntun nyebrang. Yuk nak, bareng sama ibu gitu. Artinya kita sebagai guru pun belajar dari mereka. Belajar dari mereka di era mereka. Oh, ternyata mereka menulis itu sekarang di Canva. Oh, mereka menulis itu sekarang di PPT. Oh, mereka menulis itu sekarang di Word, kan kayak gitu. Oh, tulisan mereka kayak cakar bebek itu tuh karena mereka dia bisanya cuma ngetik. Bagaimana sih apa namanya teknologi itu bisa diadopsi gitu kan. Oh, ternyata mereka tuh sekarang lebih suka main game sehingga kita bisa mengadopsi pembelajaran-pembelajaran kita menyenangkan seperti halnya game. Kan gitu kan. Ya, itu yang apa namanya yang dikatakan menghambanya berbeda dengan menghamba kepada Tuhan. Seperti itu Kak Kasim. Nah, tapi memang masih menjadi PR bagi kita semuanya ya, dalam proses belajar ataupun mengadopsi kurikulum merdeka ini gitu kan, ataupun kembali ke filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara karena memang apa yang menjadi Kak Kasim sampaikan tadi itu menjadi tantangan. Karena banyak sekali yang menyatakan ataupun yang bilang, "Budi kok jadi lemah banget sih sekarang, kalau dulu tuh," gitu kan ya, "Budi itu tegas," gitu kan ya, "Budi itu galak," gitu ya bahasanya bahasanya teman-teman. Tapi menurut teman-teman itu lebih efektif dibandingkan sekarang yang saya bilang, apa ya, menerapkan segitiga restitusi kalau ke anak-anak. Nah, kenapa? Kak, gitu kan. Kalau sekarang tuh kayaknya Bubi lembek banget. Nah, itu sih sebenarnya yang jadi permasalahan, gitu. Ada Budi kok sekarang kok lebih banyak mainan ya, lebih baik nyanyi-nyanyi gitu daripada belajar kimianya. Nah, itu sih yang komentar teman-teman. Tetapi saya bilang gitu kan ya, saya mencoba, apa ya, menjadi amanat, pemerintah ataupun yang menjadi amanat Allah sendiri ataupun perintah dari Allah itu sendiri bahwa kita hendaknya, jangan sampai meninggalkan anak-anak kita menjadi generasi yang lemah karena tidak tumbuh dan kembang sesuai dengan kodrat zamannya, ataupun kita juga tidak bisa gitu ya, eee, me me apa ya namanya, egois dengan diri kita yang tidak mau adaptasi. Demikian Kak Kasim. Luar Mudah-mudahan mudah-mudahan banyak pertanyaan atau banyak yang menjawab nih dari kakak-kakak semua. Jangan Iya. saya terus nih sama Kak Kasim. Kak Kelly, Kak Ya, mungkin ada Fadil, yang ingin ayo menambahkan, dong bantu saya menjawab pertanyaan dari moderator yang hebat ini. mungkin Ya, ada yang ingin menambahkan. kakak-kakak yang ingin ikut sumbang saran gitu ya, punya pendapat, boleh juga di kolom chat kalau nggak mau langsung gitu ya. Silahkan, kita saling berbagi. Tapi sebenarnya benar nggak sih? Kak Yuli silakan kalau ingin berbagi juga. Gitu ya, hostnya berbagi gitu, nggak apa-apa. Jadi kita kan forum terbuka saling diskusi. Ya benar, Kak Pendapat Wita. Saya terkait dengan persilahkan dulu deh kawan-kawan atau kakak-kakak yang ada yang ingin ini mungkin mengutarakan pendapatnya, terus saling diskusi. Kalau nggak ada baru. ya sudah dilanjut. Nggak ada? Ya, silakan. Nggak ada ya, Ode? Oke, Ya, oke. yang dimaksud menghamba pada anak itu seperti apa? Jadi kakak-kakak sekalian, kebetulan saya juga mendapatkan materi terkait dengan kenapa kemudian Ki Hajar Dewantara ini mencetuskan atau mengeluarkan kalimat menghamba pada anak. Ki Hajar Dewantara ini kalau kita lihat dari profilnya itu merupakan salah satu seniman juga, gitu ya. Jadi bahasa senimannya menghamba pada anak. Oke, saya matikan dulu kameranya. Menghamba pada anak, gitu ya. Itu adalah bahasa seni, gitu ya. Ini kita jadi kayak mau ini ya, refleksi aja nih. Jadi teman-teman kalau kita mau runut ke belakang dari kisahnya kenapa ada pernyataan menghamba pada anak, jadi saat itu Ki Hajar Dewantara memiliki seorang anak ya. Saat itu Ki Hajar Dewantara sedang bertugas belajar ke Belanda. Kebetulan di sana itu sedang musim salju yang sangat dingin. Ki
Ki Hajar Dewantara sedang repot-repotnya tuh mengerjakan tugas gitu ya, mengerjakan pekerjaan kantornya gitu ya, menulis dan lain-lain. Kemudian anaknya yang masih kecil ini kurang lebih berusia 6 atau 7 tahun ya, mengganggu Ki Hajar Dewantara nih teman-teman. Digangguin terus. Sampai Ki Hajar Dewantara ini kesel. Dan anaknya yang masih kecil itu langsung diseret dan ditaruh keluar pintu dengan cuaca yang amat dingin dengan salju yang sangat tebal. Dikunci pintunya dari dalam, Ki Hajar Dewantara mulai mengerjakan pekerjaannya. Kemudian beberapa lama kemudian beliau ingat, oh iya, saya telah meninggalkan anak saya tadi di depan. Kemudian anaknya disuruh masuk kembali. Jadi kawan-kawan ketika anaknya disuruh masuk kembali oleh Ki Hajar Dewantara, apa yang terjadi teman-teman? Anaknya yang tadinya ceria ya, anaknya yang tadinya super hebat, sesuai ukuran anak-anaknya pintar ya, kemudian tidak dapat berbicara. Tidak dapat berbicara, tidak dapat, diam saja, ditanya Ki Hajar Dewantara, diam saja. Padahal yang dilakukan Ki Hajar Dewantara ini hanya mengeluarkan anaknya ke depan pintu. Tidak ada kekerasan yang berlebihan atau apa, tidak ada ucapan yang berlebihan. Dan sampai akhirnya sampai dewasa, anak Ki Hajar Dewantara ini dalam kondisi yang benar-benar sampai makan pun harus disuapi. Apa artinya? Dari situ beliau berkata, mulai saat ini saya akan menghamba pada anak saya. Itu mengapa kemudian ada kata-kata menghamba. Karena di sini apa pesannya bahwa kakak-kakak, apa yang kita lakukan kepada anak kita itu ternyata bisa menimbulkan beban berat, beban mental kakak-kakak ya. Walaupun hanya diminta untuk keluar rumah gitu ya, tapi karena ada tekanan, mungkin merasa dingin, merasa kenapa orang tuanya memperlakukannya seperti ini gitu ya. Akhirnya yang ada justru masuk ke dalam hati, psikisnya terganggu. Itulah yang kemudian beliau mengatakan akan menghamba kepada anak. Itu latar belakangnya. Akhirnya dari situ kita bisa mencermati bahwa menghamba pada anak, usahakan gitu ya. Jangan sampai ada di pikiran kita bahwa ada kata-kata gitu ya yang menyakiti gitu ya, karena itu sangat penting banget bagi anak gitu ya efeknya. Nah, itulah yang harus kita pikirkan bahwa menghamba pada anak di sini bagaimana kita bisa menjaga sikap kita supaya anak-anak tidak memiliki rasa trauma, tetap dalam masa-masa yang selalu menyenangkan dalam belajar. Seperti itu, Pak Kasim. Jadi mudah-mudahan bisa diterima kata menghambanya itu karena memang dilatar belakangi oleh kisah Ki Hajar Dewantara sendiri. Masya Allah. Oh begitu ceritanya. Oh, jadi ada tambahan informasi kakak-kakak ya yang hadir pada kesempatan ini bahwa kata menghamba tadi tidak muncul juk-juk begitu karena memang dilatari oleh beberapa peristiwa yang melatar belakangi sebelumnya sehingga kata menghamba itu muncul begitu. Tujuannya sebenarnya agar kita lebih care dengan anak, lebih memahami kebutuhan anak, dan tidak memaksakan apa yang menjadi kehendak kita terhadap anak. Itulah konteksnya dalam kita mengajar di kelas. Iya Pak Kasim. Dan yang paling penting, jangan kita selalu menganggap bahwa kekerasan itu hanya fisik. Tetapi ternyata psikis itu dampaknya jauh lebih besar, jauh lebih panjang. Gitu kakak-kakak. Ya, terima kasih Kak Yuli sudah menambahkan. Baik kakak-kakak, tidak terasa ini kita udah sampai di penghujung pertemuan kita. Nah di kolom chat itu ada link ya disebar sama narasumber kita Kak Dwi. Link itu diisi sebagai umpan balik. Nanti... Sebagai bukti kehadiran juga ya Kak? Oh iya, sebagai bukti kehadiran juga. Nah ini kita linknya nanti disebar juga ya di grup ya. Oh oke, ketika ini nanti benar. ditutup, mereka untuk mengakses linknya sudah tidak bisa. Iya. Benar. Oke, siap. Tapi ngomong-ngomong kita ini udah selesai juga ini udah sampai jam 9, udah 1 jam nggak terasa.
Ini Dan di chat masih ada pertanyaan tapi Kak Kasim. Masya masih ada Allah. pertanyaan, masih ada, coba dilihat dulu. Ya, apakah tidak sebaiknya dipilih diksi yang lebih tepat dari Ibu Ambarwati ya? Ya, tapi sudah ditanggapi tadi ya, diwakili sama Kak Yuli, memberi penjelasan seperti itu, bahwa diksi itu muncul karena dilatar belakangi hal sebelumnya gitu. Itu sudah dijelaskan tadi secara lisan oleh Kak Yuli. Jadi Dan karena itu spontanitas dari Ki Hajar Dewantara gitu tercetus dan kemudian dituangkan dalam tulisan kata menghamba itu sebenarnya Ya, bentuk penyesalan dirinya kepada anaknya gitu. Ketika kita Iya. mau memakai diksi yang lain tapi tujuannya sama, nggak apa-apa gitu ya, Kak Kasim ya, Kak Dwi ya. kayaknya nggak ketemu deh Kak Yuli. Soalnya waktu itu juga menjadi sebuah diskusi antara saya dengan suami. Apa sih yang sebenarnya dimaksud menghamba menurut Ki Hajar Dewantara ini gitu? Karena diksinya itu ternyata bahasa Indonesia itu tuh tidak ada yang bisa sama padanannya gitu kan dengan kata menghamba ini gitu. Jadi benar-benar yang tadi Kak Yuli dalam ya. sampaikan gitu ya, benar gitu kan, nggak ada yang sama gitu kan ya. Jadi benar gitu kan ya kakak-kakak semuanya, jangan sampai kita yang tadi gitu ya, takutlah kepada Allah gitu kan ya, jangan sampai kita meninggalkan generasi yang lemah. Ini adalah pelajaran pengalaman dari Bapak Ki Hajar Dewantara bagaimana dengan secara awam beliau sebelumnya tidak tahu gitu ya, apa yang menjadi efek tindakannya gitu ya, tiba-tiba kok tindakannya cuma ya bahasanya kalau tadi Kak Yuli bilang cuma ngeluarin doang gitu ya, kamu jangan ganggu gitu, kamu jangan ganggu saya atau jangan ganggu Bapak gitu ya, di luar, tapi ternyata tekanannya itu yang menjadi akhirnya apa ya Kak Yuli tadi, berbekas sekali dan psikisnya Berbekas, gitu, ya. kena ya gitu kan, akhirnya dia tidak mau makan dan akhirnya itu tadi, aturan Iya. baik-baik saja. Nah, Dan psikis ini ternyata bisa ke fisik gitu Kak Dwi ya. benar benar benar. Makanya yang tadi saya bilang, ya gitu kan ya, walaupun bahasa teman-teman saya Kak, gitu kan, tadi, "Budi kok sekarang lembek?" Gitu. Soalnya teman-teman tuh melihat perubahan saya sebelum PGP dan setelah PGP Kak Yuli. Jadi tuh sekarang itu kelas saya itu kelas, apa ya kalau kata teman-teman gitu, ada kelas bernyanyi gitu. Kalau saya main game terus, Iya, nah itu kan nggak main game. speaking game. Karena Kak Kasim bisa main game, kalau saya nggak bisa main game, saya bisanya bernyanyi. Jadi bernyanyi terus, makanya gitu kan ya. Terus gimana Bu Dwi gitu kan yang materinya tersampaikan, insya Allah materinya tersampaikan. Disampaikan sama. Dengan mereka senang dan siap belajar, materi itu lebih tersampaikan dibandingkan kalau mereka tidak senang ataupun terpaksa mempelajarinya. Demikian ya Kak? Bener Iya. nggak sih? Betul. Kak Kasim mungkin di sesi-sesi terakhir bisa dong kasih kesempatan yang ada di sini buat cerita. Mungkin ada yang punya pengalaman, oh terlalu lembek anak-anak jadi makin ini nih gitu. Mungkin ada kakak-kakak yang mau cerita dong, sehingga masih diperlukan punishment atau memang punishment itu harus ditinggalkan supaya ada suaranya kakak-kakak ada yang mau nih. Sudah tadi kan sudah di chat. Itu kan udah Oh gitu. sebagai bentuk. Nggak ada nih Nadia yang Iya. ngomong nih. Dengan di chat itu Oke. nantinya sudah menyampaikan. Ya, Ya, saya kembalikan lagi kepada host karena saya selaku moderator membersamai kegiatan ini, melihat waktu sudah lewat 3 menit. Ini, kita cuma sampai jam 9 kan Kak Dwi ya? Ya, kita sudah lewat 3 menit dan untuk lebih lanjut lagi nanti ada sesi pertemuan lagi. Tapi bisa jadi narasumber lagi, ini bisa kita bahas lagi seperti itu. Saya rasa masih banyak waktu di belakang kita. Gitu. Saya kembalikan lagi, terima kasih Kak Dwi selaku narasumber dan saya alihkan pada kegiatan ini kepada Kak Yuli Purwita. Pada kakak dipersilakan Kak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mohon maaf. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Dwi dan Kak Kasim, kakak-kakak semua. Setelah sebenarnya kita kan mendalami topik PMM ya. Jadi supaya kita nggak kaku, di dalam PMM itu ada apa sih? Oh ada cerita tentang KHD gitu ya kakak-kakak. Ya, jadi kita tidak juga dengan PMM berarti monoton, kita harus ini dari apa yang sudah diceritakan Kak Dwi, mudah-mudahan bisa juga untuk dalam kita mengisi PMM. Itu relevansinya ya kakak-kakak. Kemudian tadi ketika sudah disampaikan juga oleh Kak Dwi, Kak Kasim, ketika kenapa yang diambil KHD, tentunya tidak dilepaskan dari saat ini pemerintah menggunakan kurikulum merdeka.
Nah, di mana Kak Hade ini sebagai tokoh pendidikan, Bapak pendidikan kita juga sangat concern di dalam bagaimana memerdekakan jiwa. Dalam artian anak-anak nggak boleh ada tekanan nih. Mereka harus dalam kondisi senang. Bahkan disebutnya bahagianya bukan cuma bahagia saja, tapi bahagia yang setinggi-tingginya. Artinya bahagia yang memang dari dalam dirinya. Itu ya kakak-kakak sekalian. Oke, baik. Terakhir mungkin closing statement dari Kak Dwi dipersilahkan sebelum saya tutup. Closing statement ya Kak. Ya, Kalau silakan. saya pada malam ini teruslah belajar. Kalau kita berhenti belajar, bagaimana generasi murid-murid kita? Demikian Kak. Baik, terima kasih Kak Dwi, luar biasa. Kakak-kakak semua, terima kasih atas kesempatan atau kesediaannya di malam ini untuk belajar bersama. Mudah-mudahan bermanfaat ya kakak-kakak, tidak hanya sekedar kita terima, tapi juga kita laksanakan atau kita terapkan kepada murid-murid kita. Terima kasih kakak-kakak, saya tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih kakak-kakak semua. Ya, sama-sama Assalamualaikum Kak. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf lahir batin kakak-kakak kalau ada pemaparan yang tidak berkenan. Jangan lupa Ini diisi linknya izin sebagai pamit ya, Kak daftar Dwi, ya. hadir ya. Para pengurus artis sekalian, mohon pamit izin. Ya, iya Pak Keluar. Kasih. Ya. Oke, makasih Kak Yuli. Ya, oke Kak Dwi, luar biasa. Aduh, nanti mau saya pakai tuh surat-suratnya. Aduh, luar biasa ya. Saya sampai Kebetulan aja berbarengan dengan pembelajaran. dan sangat Izin pamit ya Kak. Terima kasih Ya, semuanya. ya. Ya, Assalamualaikum. terima kasih Kak Yuli. Aku izin pamit juga. Ya, sama kakak-kakak semua. Ya, ada yang tidak bisa absen tuh mungkin akunnya bukan akun belajar ID apa gimana? Itu Kak Ambarwati Oh gitu ya. yang di Saya chat. memang pakai belajar sih. Gimana cara ngerubahnya Kak? Iya ya. Mungkin nanti di grup disampaikan lagi. Oh ya di grup aja Kak nggak apa-apa. Oke siap. Makasih. Ya sama-sama. Assalamualaikum. Salam. Assalamualaikum, izin live.